Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Enci Ruth di IPA Daring 29 Agustus kelas anak kecil. Nah adik-adik, sebelum mulai kita bernyanyi dulu yuk. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Nah sekarang Enci mau ajak adik-adik untuk berdoa. Yuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari yang indah ini kami boleh bersekutu, berkumpul kembali Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing untuk beribadah bersama. Tuhan berkatilah IMPA ini, berkatilah cerita yang akan kami dengarkan bersama. Ajarlah kami agar kami mau duduk diam dan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Enci. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Oke, nah sebelum Enci Ruth mulai cerita adik-adik, Enci punya beberapa gambar nih. Nah adik-adik perhatikan ya, dari beberapa gambar ini mana sih perbuatan yang baik dan buruk? Mana sih yang boleh kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan? Adik-adik pilih ya, nanti adik-adik catat nih jawabannya sendiri. Oke, yuk kita lihat dulu yuk. Nah, kita masuk dalam gambar yang pertama nih adik-adik. Yang pertama ini ada dua gambar. Gambar yang pertama ini adalah gambar seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Lalu gambar yang kedua adalah anak yang membuang sampah pada tempatnya. Nah, mana sih adik-adik perbuatan yang seharusnya kita lakukan? Gambar pertama atau kedua? Iya, benar sekali, gambar yang nomor 2 ya. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Oke, kita masuk lagi gambar berikutnya. Nah, gambar yang pertama ini adalah gambar seorang anak yang sedang merawat tanaman. Dan gambar yang kedua adalah seorang anak yang tidak merawat tanaman dengan baik. Malah ditendang-tendang ya tanamannya ya. Nah, manakah perbuatan yang baik dan yang harus kita lakukan? Iya, betul sekali, gambar nomor 1 ya. Yaitu adik-adik harus merawat tanaman. Betul sekali. Oke, lanjut lagi gambar berikutnya. Nah, dari kedua gambar ini ada nggak sih perbuatan yang harus kita lakukan? Kira-kira ada nggak? Gambar yang pertama itu gambar seorang anak yang sedang diejek sama temannya. Nah, gambar kedua juga sama ya. Ada seorang anak laki-laki yang juga diejek nih sama temannya. Nah, kira-kira ada nggak sih perbuatan baik dari kedua gambar ini? Betul, tidak ada ya, karena kedua-duanya itu sikap mengejek itu adalah sikap yang tidak boleh dilakukan. Nah, yang berikutnya nih adik-adik. Gambar yang pertama ada gambar seorang anak yang tidak sayang nih pada hewannya ya. Lalu yang kedua adalah seorang anak yang sangat menyayangi hewan peliharaannya, kucing. Nah, yang pertama gangguin kucingnya tuh ya kan, ekornya diinjak. Nah, yang kedua memberi makan. Nah, manakah dari kedua gambar ini yang merupakan perbuatan baik dan harus kita lakukan? Iya, betul sekali, yaitu gambar nomor 2 ya adik-adik ya. Kalau adik-adik punya hewan peliharaan harus disayang, dikasih makan ya. Nah, ini gambar terakhirnya adik-adik. Gambar yang pertama ini adalah gambar seorang anak yang sedang belajar ditemani oleh orang tuanya. Nah, lalu gambar yang kedua adalah seorang anak yang sedang mencuri dompet mamanya. Nah, kira-kira dari kedua gambar ini mana ya perbuatan baik dan harus kita lakukan? Iya, betul sekali, gambar yang pertama ya, yaitu belajar. Pintar semua di sini adik-adik, semuanya bisa menjawab dengan baik. Enci yakin semuanya di sini adalah anak-anak yang baik. Nah, sekarang adik-adik disiapkan Alkitabnya. Hari ini Enci akan bercerita dari kitab Mika 3 ayat 1 sampai 4.
pembahasan cerita kita hari ini yaitu mengenai aku mencintai kebaikan. Nah, adik-adik ajak papa mama untuk buka Alkitabnya ya. Dari Mika 3 ayat 1-4 di pause dulu ya adik-adik ya. Nah, di sini Enci punya video nih adik-adik. Ada seorang bapak bernama Mika. Dia ini adalah utusan Tuhan adik-adik. Nah, suatu hari Bapak Mika ini datang berseru menyampaikan kesedihannya kepada Tuhan mengenai keluarganya yang dianiaya oleh bangsa Israel dan Yehuda. Yang mana bangsa Israel dan Yehuda itu adik-adik adalah bangsa kesayangan Tuhan. Nah, tapi memang pada saat itu adik-adik mereka ini tidak lagi hidup setia. Nah, ketika Tuhan mendengar kesedihan Mika, Tuhan pun mengatakan kepada Mika bahwa Tuhan juga marah dan sedih melihat sikap bangsa Israel dan Yehuda ini yang sudah tidak setia lagi kepada Tuhan. Banyak sekali kejahatan yang mereka lakukan dan mereka juga tidak setia menyembah kepada Tuhan lagi adik-adik. Nah, lalu Tuhan memerintahkan Mika untuk menegur orang-orang atau bangsa tersebut adik-adik dan menyampaikan hukuman Tuhan yang akan mereka terima atas perbuatan mereka. Nah, Tuhan juga menyampaikan kepada Mika bahwa Tuhan akan memampukan Mika dengan kuasanya agar Mika bisa menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa tersebut dengan baik adik-adik. Lalu karena Mika ini taat dan setia sama Tuhan, Mika mau ya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lalu Mika datang nih kepada orang-orang bangsa Israel dan Yehuda, kepada para pemimpin-pemimpin sukunya. Mika menyampaikan bahwa Tuhan marah dan Tuhan akan menghukum bangsa Israel dan Yehuda. Lalu mereka tanggapannya, mereka kaget ya adik-adik ya. Mereka kaget dengan berita yang disampaikan oleh Mika. Nah, itulah yang dilakukan oleh Mika adik-adik. Mika menyampaikan kepada orang-orang semuanya, pemimpin-pemimpin, bahkan kepada raja yang memimpin pada saat itu. Nah adik-adik, cerita tadi itu adalah tentang Bapak Mika ya. Bapak Mika ini adalah seorang nabi. Nabi itu adalah utusan Tuhan yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan tentang penghukuman bagi bangsa Israel. Wah, kenapa Nabi Mika yang dipilih ya? Karena Nabi Mika ini adalah salah satu orang yang taat dan setia sama Tuhan pada saat itu adik-adik. Tuhan menghukum bangsa Israel karena bangsa Israel itu tidak setia dan tidak taat sama Tuhan, dan mereka suka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Apa saja perbuatan yang tidak baik yang mereka lakukan? Seperti yang pertama nih, mereka itu suka merebut milik sesamanya. Tanah milik sesama bangsa Israel dan juga semua barang-barang yang dimiliki oleh sesamanya mereka suka merebut dengan paksa. Dan juga mereka suka bersikap kasar adik-adik. Jadi selain merebut, mereka juga bersikap kasar ya kepada sesama umat Tuhan juga. Lalu juga mereka menyembah berhala, mereka menyembah Tuhan yang lain adik-adik. Itulah kenapa Tuhan sangat marah dan sedih. Hukuman Tuhan pada saat itu adik-adik adalah dengan Tuhan tidak mau mendengarkan seruan atau doa bangsa Israel. Wah adik-adik, coba bayangin bagaimana rasanya jika Tuhan tidak mendengarkan doa kita atau tidak peduli kepada kita. Aduh, kalau Enci sih pasti sedih banget adik-adik. Tidak hanya bangsa Israel aja nih adik-adik yang pernah melakukan hal-hal yang membuat Tuhan atau orang sekitar kita menjadi sedih atau marah. Tapi juga pasti kita pernah ya adik-adik melakukan hal-hal seperti itu. Contohnya, siapa yang di sini kalau jam belajar atau jam IMPA sedang berlangsung suka ngantuk, terus akhirnya tiduran. Nah, bahkan ketiduran ya. Nah, siapa tuh yang pernah kayak gitu? Atau siapa yang di sini suka mencuri waktu, jatah waktu belajar yang tadinya misalnya 2 jam, tapi adik-adik ambil 1 jamnya untuk bermain. Siapa yang pernah seperti ini? Nah, 2 hal tadi itu salah satu contoh ya adik-adik ya,
hal-hal yang tidak baik yang bisa membuat Tuhan atau orang-orang di sekitar kita menjadi sedih atau marah. Nah, hal-hal yang tidak baik yang sering kali kita lakukan adik-adik itu akan menimbulkan akibat, yakni hukuman kadang dari papa atau mama. Nah, adik-adik perlu tahu nih bahwa hukuman yang diberikan baik oleh Tuhan kepada bangsa Israel tadi adalah karena Tuhan sayang dan menginginkan mereka, bangsa Israel, untuk kembali taat kepada Tuhan. Begitu juga dengan papa atau mama. Kalau papa mama marah sama kita atau memarahi kita, bukan karena papa mama tidak sayang, tapi karena papa mama sayang dan menginginkan kita untuk bisa melakukan hal yang baik kembali. Hari ini kita sudah belajar ya adik-adik bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memaafkan dan menginginkan anak-anaknya, yakni kita semua, untuk melakukan hal-hal yang baik. Seperti apa hal-hal yang baik yang Tuhan ingin kita lakukan? Pastinya seperti bermain bersama dengan teman-teman tanpa membedakan mau temannya rambutnya keriting, kulitnya hitam, putih, semuanya sama. Adik-adik harus bergaul dengan siapa saja. Lalu mau bermain bersama, berbagi mainan bersama. Lalu juga adik-adik rajin belajar. Ya, waktunya belajar adik-adik belajar, dan juga yang pasti jangan lupa untuk selalu berdoa. Itu adalah hal-hal yang Tuhan Yesus inginkan untuk kita semua lakukan. Oke? Nah, sekarang Enci punya aktivitas buat adik-adik ya. Aktivitasnya gampang. Adik-adik minta papa mama untuk rekam video adik-adik menghafal ya ayat hafalan dari Roma pasal 12 ayat 9. Nah, adik-adik harus hafal ayat ini. Pendek kok ayatnya. Ya, minta papa atau mama untuk rekam adik-adik. Oke? Lalu jangan lupa dikirimkan di grup orang tua. Enci tunggu sampai hari Senin besok ya tugasnya. Hari ini cerita Enci sudah selesai. Nah, sekarang adik-adik kita mau merespon cerita dan juga firman Tuhan hari ini sambil menyanyi tiap orang yang mendengar.
kita tutup impa kita hari ini, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam impa hari ini. Terima kasih Tuhan karena kami masih boleh diberikan kesempatan untuk menyaksikan video cerita. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang seperti Engkau mau Tuhan. Seperti Nabi Mika yang selalu mau taat dan setia kepadamu dan melakukan hal-hal baik di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jaga dan lindungi kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, impa kita hari ini sudah selesai adik-adik. Terima kasih, selamat hari Minggu. Sampai berjumpa ya minggu depan. Dadah.